Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sofiana Sidkiah dari Prodi Matematika Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 3, yaitu lambang dan sistem numerasi. Sejarah lambang pada matematika. Menurut Sitorus 1990, abjad Yunani merupakan cikal bakal abjad internasional yang kita pakai sehari-hari. Banyaknya abjad ada 24 buah, dari mulai abjad pertama alfa dan yang terakhir omega. Bentuk abjad ini mempunyai huruf kapital dan huruf kecil. Lambang dan arti lambang pada matematika. Yang pertama, lambang abjad Yunani Pi. Pada dasarnya, setiap abjad ialah lambang juga. Lambang ini banyak digunakan terutama yang ada hubungannya dengan lingkaran dan garis tengah lingkaran. Ada juga rumusnya. Yang kedua, lambang akar matematika. Tanda ini diperkenalkan pada tahun 1220 oleh seorang bangsa Italia yang bernama Leonardo da Pisa. Tanda Rx ini merupakan kepanjangan dari kata radix, bahasa Latin yang berarti akar. Untuk bilangan kuadrat yang kita cari akarnya akan dihasilkan bilangan yang mudah. Yang ketiga, lambang akar pangkat 3. Untuk lambang akar pangkat 3 harus ditulis tepat di atas tanda akar. Lambang ini dimulai pada tahun 1525 dan simbol ini diciptakan oleh Christoph, seorang ahli matematika bangsa Jerman. Tanda ini baru diubah menjadi akar ketika digunakan di Prancis. Lambang integral. Lambang ini digunakan pada lambang kalkulus. Lambang ini menyerupai huruf S yang diperbesar dan dipertinggi. Lambang ini diperkenalkan oleh seorang bangsa Jerman, oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1684. Lambang ini untuk mengukur luas suatu kurva dan garis lengkung. Biasanya pada bagian ujung kanan disertakan angka yang menunjukkan nilai maksimum, sedangkan yang di bawah minimum. Lambang tak terdefinisikan. Lambang ini digunakan untuk menunjukkan jumlah bilangan dengan nilai tidak dapat ditentukan besarnya. Oleh karena itu, bilangan ini menjadi tak terbatas atau tak terdefinisikan. Lambang variabel. Lambang ini dilambangkan dengan bentuk delta. Delta ini diartikan sebagai selisih antara bilangan dengan nilai berdasarkan bilangan nilai kecil. Lambang sinus. Lambang ini bisa digunakan pada perhitungan segitiga. Penggunaan lambang sinus selalu disingkat dengan sin saja dan biasanya ditambah dengan abjad Yunani. Misalnya tertulis sin A dibaca sinus alfa dan nilai dari sin A yaitu 60 derajat. Lambang kosinus. Lambang ini hampir sama dengan perbandingan panjang sisi segitiga sama siku. Hanya perbandingannya saja antara sisi A atau AC. Lambang kosinus atau sering disebut dengan kos ialah sudut yang diapit oleh sisi AB dan AC. Lambang tangan. Lambang ini sering ditulis dengan tanda tangan, TG atau tangan. Lambang ini merupakan suatu perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan catatan bahwa salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Lambang lebih besar dan lebih kecil. Tanda ini sering digunakan pada bilangan bulat, terdiri dari lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan.
Lambang jumlah himpunan. Lambang ini digunakan untuk menunjukkan suatu himpunan. Himpunan disebut juga union. Lambang ini banyak digunakan pada diagram Venn. Contoh diagram Venn dituliskan sebagai A, lambang jumlah himpunan B. Lambang irisan. Lambang berupa huruf U terbalik. Irisan adalah suatu unsur yang sama-sama dimiliki oleh dua unsur berlainan. Contoh, A irisan B, berarti himpunan yang berisi semua elemen yang A dan B punya bersama. Lambang himpunan bilangan. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki batasan yang jelas. Contoh, A adalah himpunan bagian dari B, dinotasikan A lambang himpunan B, jika setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Lambang logaritma. Sering ditulis dengan singkatan log. Penggunaan log ini banyak digunakan pada operasi matematika. Untuk menjelaskan penggunaan tanda log, kita harus memahami perkalian, pemangkatan, dan logaritma itu sendiri. Ini adalah operasi hitung zaman Babilonia. Ada pembagian, perkalian, pengurangan, dan penambahan. Lambang pengurangan. Pada zaman Yunani dipakai oleh Diophantus of Alexandria. Beliau menggunakan simbol minus untuk operasi pengurangan. Sebelumnya, minus disingkat M besar atau M kecil, yang artinya menghilangkan satu atau lebih huruf. Lambang penjumlahan. Pertama kali digunakan oleh salah satu ahli hitung pada abad Renaissance pada abad 14-17 oleh Niccolò Fontana. Niccolò Fontana menggunakan huruf pertama dari bahasa Italia yaitu plus atau menunjukkan penambahan. Lambang perkalian. Pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan yaitu William Outdorf pada tahun 631. Yang tertulis dalam karyanya yaitu Calvis Matematik, artinya kunci menuju matematik. Lambang pembagian. Di Perancis, J.E. Gallimard menggunakan huruf D terbalik. Untuk pembagian, simbol yang kita gunakan berasal dari pembagi sederhana yang ditambah titik di atas dan titik di bawah. Lambang akar. Lambang akar ini diambil dari huruf V yang mengalami perubahan bila pada tanda akar ini tidak dijumpai tanda lain, berarti akar kuadrat atau akar pangkat 2. Hanya tanda 2 saja yang boleh dihilangkan, sedangkan akar pangkat 3, 4, dan seterusnya harus ditulis lengkap. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.